Pagi itu hujan turun rintik-rintik, membasahi kaca jendela dapur rumah kami yang besar dan sepi. Aku, Arlina, berdiri sambil mengaduk sup ayam buatan sendiri, makanan kesukaan Fikri, suamiku. Aromanya harum menggoda, rempah-rempahnya kuhaluskan sendiri seperti biasa. Hari ini aku ingin membuat kejutan kecil. Sudah lama rasanya kami tak makan siang bersama. Fikri semakin sibuk sejak menjabat sebagai direktur utama di perusahaan kami, atau tepatnya, perusahaan kami berdua yang dulu kami rintis dari nol. Aku tersenyum sendiri saat melihat jam dinding. Sudah pukul 11 siang. Waktunya aku menyiapkan makanan itu dalam rantang baja berlapis kain batik, seperti yang dulu sering kulakukan saat kami masih pacaran. Pasti dia senang, bisikku sambil menutup rantang dan memasukkannya ke dalam tas jinjing besar. Aku memakai mantel panjang dan segera menuju garasi. Sopir tak kubangunkan. Hari ini aku ingin pergi sendiri, mengendarai mobilku, mobil yang sudah lama tak kugunakan karena lebih sering di rumah. Sepanjang perjalanan ke kantor, banyak kenangan bermunculan dalam pikiranku. Dulu, setiap pagi, kami berangkat bersama dari kontrakan kecil menuju ruang kantor sempit di ruko 2 lantai. Fikri kerja siang malam untuk membesarkan usaha, dan aku membantunya di balik layar, dari pencatatan keuangan hingga melayani klien. Kami tertawa, bertengkar, menangis, semua dilalui bersama. Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa suatu saat, jarak bisa terasa sejauh ini, meski tinggal satu atap. Belakangan ini Fikri sering pulang larut malam. Katanya rapat, klien, atau urusan kantor yang tak bisa ditunda. Kadang-kadang ia tidur di kamar kerja, padahal dulu dia yang paling cerewet soal kedekatan keluarga. Aku tak pernah menaruh curiga. Aku percaya padanya. Tapi entah kenapa pagi ini aku merasa harus datang. Aku ingin dia tahu bahwa aku masih peduli, masih cinta, dan masih ingin menjadi bagian dari hidupnya meski aku kini hanya seorang ibu rumah tangga. Aku tahu, dunia kerja keras, dan kadang butuh sedikit perhatian. Aku ingin memberi itu, bukan sebagai bosnya, tapi sebagai istrinya. Sampai di kantor, satpam yang berjaga tampak kaget melihatku turun sendiri dari mobil. Bu Arlina, ucapnya sambil menghampiri dan membukakan pintu. Aku mengangguk sambil tersenyum. Pak Dodi, saya cuma mau antar makan siang untuk Pak Fikri. Nggak apa-apa ya? Tentu, Bu. Ayo, saya antar ke atas. Aku berjalan melewati lobi utama yang tampak mewah. Para karyawan menyapaku dengan sopan. Mereka tahu siapa aku. Bukan hanya sebagai istri Fikri, tapi juga pendiri sekaligus pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Di dalam lift, aku sempat gugup. Pintu lift terbuka di lantai 12, dan kami melangkah menuju ruangan paling ujung, ruang kerja Fikri. Biasanya pintunya tertutup, tapi hari ini, aku mendekat sambil tersenyum. Kupikir, akan lebih manis kalau aku mengejutkannya. Kupegang gagang pintu perlahan, lalu kudorong pelan-pelan. Ruang itu sunyi, dan pemandangan yang kutemui menghantam jantungku seketika. Fikri sedang berdiri di depan mejanya, dengan seorang wanita muda duduk di sisi meja, Vina, sekretaris pribadinya. Tubuhnya miring ke arah Vina, dan tangan kanan pria itu menyentuh dagu wanita itu dengan lembut. Pak Fikri, gumam Vina sambil tersenyum manja. Bapak makin tampan kalau senyum. Fikri tertawa kecil. Kamu makin pintar menggoda, ya. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku berdiri membeku di ambang pintu. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Vina bangkit dari kursinya dan memeluk Fikri dari samping. Boleh aku peluk, Pak? Sekali aja. Dan bodohnya, suamiku tak menolak. Tanganku gemetar. Rantang baja yang kupegang jatuh ke lantai dengan dentingan keras. Tutupnya terlepas, kuah sup tumpah membasahi karpet mahal. Vina terlonjak. Astaga! Fikri menoleh. Mata kami bertemu. Tatapan kagetnya berubah jadi panik. Ia langsung melepaskan pelukan Vina, yang kini berdiri kaku dengan wajah pucat. Arlina? Sayang, ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku melangkah masuk, wajahku panas menahan amarah. Mataku langsung menatap tajam ke arah Vina. Kamu keluar dari ruangan ini sebelum aku melemparmu keluar lewat jendela. Bu? Saya? Pak?
Tanganku menghantam pipi Vina sebelum otakku sempat berpikir panjang. Perempuan itu tersungkur ke lantai sambil menjerit. Kamu pikir kamu siapa? Sekretaris rendahan yang numpang hidup dari gaji suamiku. Kurang ajar? Arlina, cukup. Fikri berteriak. Jangan main tangan. Aku menoleh tajam padanya. Oh, aku yang salah sekarang? Aku, yang dengan tulus memasakkan makan siang untuk suamiku, lalu datang dan menemukan dia bermesraan dengan sekretarisnya sendiri di siang bolong. Beberapa karyawan sudah berdiri di luar, menatap ke dalam ruangan dengan wajah tegang. Resepsionis dan 2 staf HRD mencoba menahan mereka agar tidak masuk. Fikri menutup pintu dan mendekatiku. Sayang, tenang dulu. Ini semua salah paham. Salah paham? Aku tertawa sinis. Aku lihat sendiri kamu memegang wajah dia. Dia meluk kamu dan kamu biarkan. Itu bukan salah paham, Fikri. Itu pengkhianatan. Wajah Fikri memucat. Ia melirik Vina yang masih terduduk sambil menangis di sudut ruangan. Arlina, ini kantor. Jangan bikin keributan, desisnya. Aku mendekat ke arahnya, menatap tajam ke bola matanya yang dulunya kuanggap jujur. Kamu yang mulai semuanya, Fikri. Tapi tenang saja. Ini kantor, kan? Aku akan selesaikan dengan cara kantor. Aku akan turunkan jabatanmu dan pecat pelakor itu. Aku bukan hanya istrimu, aku adalah pemilik perusahaan ini. Fikri terdiam. Wajahnya bingung, shock, seperti baru sadar bahwa aku bukan wanita lugu yang bisa dia permainkan seenaknya. Aku melangkah keluar dari ruangan, menahan air mata. Tapi sebelum pergi, aku menoleh sekali lagi, menatap Vina dengan dingin. Bersiaplah. Hari ini makan siangmu adalah makan siang terakhir di kantor ini. Lalu aku melangkah pergi. Kakiku gemetar, tapi langkahku mantap. Di depan banyak mata yang menatapku dengan rasa hormat, aku tahu, aku tak akan diam. Pengkhianatan ini akan kubalas dengan kekuatan dan harga diri. Langit siang mendung ketika aku keluar dari gedung kantor itu, dengan dada bergemuruh menahan amarah. Angin terasa lebih dingin daripada biasanya. Tanganku mencengkeram tas jinjing kosong yang tadinya membawa makanan untuk suamiku, suami yang kini terasa seperti orang asing. Sopirku datang tergesa-gesa begitu melihatku berjalan sendirian keluar dari pintu depan. Bu Arlina? Ibu baik-baik saja? Tanyanya cemas, melihat wajahku yang mungkin masih merah karena amarah yang belum padam. Aku hanya mengangguk pelan. Bawa aku pulang, jawabku singkat. Di sepanjang perjalanan, aku tak bicara. Hanya menatap keluar jendela mobil, mengamati mobil-mobil lalu lalang dan orang-orang berjalan cepat di trotoar. Dunia tetap berjalan seperti biasa, sementara duniaku seolah berhenti, patah dan berantakan. Wajah Fikri dan Vina masih terus muncul dalam pikiranku, bergantian dengan bayangan ketika kami masih merintis bisnis ini dari nol. Aku masih ingat saat kami berdua duduk di teras rumah kontrakan, menghitung sisa uang untuk membayar gaji 2 karyawan pertama kami. Saat itu, Fikri memelukku dan berkata, aku tak bisa membayangkan hidup tanpamu, Lin. Tapi sekarang, dia malah berselingkuh di ruang kerja yang dulu kami desain berdua, di gedung yang dibangun dari keringat dan kebaikan hati orang tuaku yang dulu membantu modal awal. Dan yang paling menyakitkan, dia tak menyangkal. Dia hanya beralasan. Sesampainya di rumah, aku masuk tanpa banyak kata, langsung naik ke kamar dan mengunci pintu. Aku butuh waktu sendiri, butuh berpikir. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan diam. Sore itu juga, aku menghubungi pengacara pribadiku, Pak Dimas. Lelaki tua bijak itu sudah bekerja denganku sejak awal bisnis ini berdiri. Dia tahu siapa pemilik sebenarnya dari perusahaan yang kini disebut-sebut sebagai Kerajaan Bisnis Fikri. Bu Arlina, saya bisa datang ke rumah malam ini kalau ibu perlu, katanya dengan nada penuh perhatian. Datanglah. Saya ingin tahu status saham saya dan posisi saya secara hukum. Saya ingin bersiap mengambil tindakan. Pak Dimas datang 2 jam kemudian, membawa berkas-berkas lama yang telah dia salin dan simpan dengan rapi. Di ruang kerja kecil dekat taman belakang rumah, kami duduk bersama. Ibu masih tercatat sebagai pemegang saham mayoritas, 52%, kata Pak Dimas sambil menunjukkan dokumen. Dan berdasarkan perjanjian awal pendirian perusahaan,
Direktur Utama bisa dicopot atas keputusan mayoritas rapat pemegang saham. Aku mengangguk perlahan. Berarti secara hukum, aku bisa menurunkan Fikri dari jabatannya. Bisa. Dan mengenai sekretarisnya, Ibu sebagai komisaris utama juga berhak meminta HRD melakukan tindakan disipliner jika memang ada pelanggaran etika kerja. Aku menarik napas panjang. Bagus. Besok, tolong bantu aku siapkan rapat luar biasa. Pak Dimas menatapku dengan kagum, lalu mengangguk. Baik, Bu. Saya bangga melihat Ibu tetap tegar. Sementara itu di kantor, kabar kejadian siang tadi mulai menyebar cepat. Vina terlihat masuk ke ruang HRD dengan mata sembab, didampingi oleh staf legal. Tapi sebagian besar karyawan sudah mendengar bahwa yang disakiti bukan sekadar istri biasa, melainkan pemilik perusahaan. Fikri duduk gelisah di ruang kerjanya. Pintu sudah dikunci rapat. Ia tak bisa memikirkan solusi atas semua ini. Semua terjadi begitu cepat. Ia hanya berniat bermain api kecil-kecilan, sekadar melepas stres katanya, tapi ternyata kini api itu nyaris membakar seluruh hidupnya. Ia menatap layar ponselnya. Puluhan pesan belum terbaca dari Arlina. Namun tak ada satupun yang istri itu balas setelah ia mengirim pesan panjang berisi permintaan maaf. Hanya centang 2 abu-abu, bukan biru. Arlina belum membukanya. Atau mungkin sudah membacanya dari notifikasi, tapi memilih untuk tidak peduli. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala masih berat. Tapi langkahku ringan ketika mengenakan setelan formal. Bukan daster rumah atau gamis santai seperti biasanya, tapi blazer gelap, celana panjang hitam, dan sepatu hak 7 cm. Hari ini aku kembali ke kantor. Bukan sebagai istri, tapi sebagai pemimpin. Mobil membawaku langsung ke gedung utama. Satpam langsung membungkuk hormat. Para karyawan yang melihatku terdiam sejenak, lalu segera membungkuk, menyapa dengan gugup. Selamat pagi, Bu Arlina. Aku hanya mengangguk. Senyum tak kuperlihatkan hari ini. Sesampainya di lantai direksi, Pak Dimas sudah menunggu dengan beberapa berkas. Ia mengatur ruang rapat eksekutif untuk digunakan siang ini. Rapat darurat akan dimulai pukul 1 siang, katanya pelan. Semua direksi sudah dikabari. Fikri juga. Aku duduk di ruanganku, ruangan yang sudah lama tak kutempati sejak memutuskan pensiun dari operasional harian. Tapi hari ini, aku kembali. Jam menunjukkan pukul 1. Aku melangkah ke ruang rapat. Para direksi sudah hadir, suasana tegang. Mereka tahu, ini bukan rapat biasa. Fikri masuk terakhir. Wajahnya pucat, dasinya kusut, dan matanya sembab. Duduk di seberangku, ia menatapku sebentar, lalu menunduk. Aku membuka rapat. Selamat siang. Rapat luar biasa hari ini dilakukan karena adanya pelanggaran etika kerja yang mencoreng nama baik perusahaan dan mencederai integritas kepemimpinan. Semua mata tertuju padaku. Sebagai pemegang saham mayoritas dan komisaris utama, saya ingin menyampaikan bahwa saya telah menyaksikan langsung tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh direktur utama dan sekretarisnya di ruang kerja pribadi. Pak Dimas berdiri dan menyambung, kami juga telah memperoleh salinan rekaman CCTV yang memperkuat kesaksian Ibu Arlina. Para direksi tampak terkejut. Beberapa saling berbisik. Aku melanjutkan, saya tidak ingin drama ini diperpanjang. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan perusahaan yang saya bangun dari nol ternoda oleh tindakan pribadi yang menjijikkan. Fikri hendak bicara, tapi aku menahan dengan satu tangan. Kamu akan bicara setelah saya selesai. Aku menatap satu persatu mata para direksi. Saya mengusulkan 2 keputusan. Pertama, pencopotan Fikri sebagai direktur utama dan pengalihan tugas ke direktur operasional sementara. Kedua, pemecatan Vina, sekretaris pribadi Fikri, karena pelanggaran kode etik internal. Ruang rapat sunyi. Pak Dimas membagikan kertas suara kepada semua yang hadir. Meski aku pemilik mayoritas, prosedur tetap harus dilakukan. Dan hasilnya? 7 setuju, 1 abstain, 1 menolak. Keputusan resmi, Fikri dicopot. Vina dipecat. Fikri menatapku penuh luka. Arlina, kenapa kamu tega? Aku berdiri, menatapnya datar. Tega? Kamu yang menciptakan semua ini. Aku cuma merespons. Dan satu hal, Fikri, aku bukan cuma istrimu.
Aku pemilik kerajaan ini. Jangan pernah remehkan wanita yang membangun mimpimu dari awal. Aku keluar dari ruang rapat dengan kepala tegak. Satu langkah kecil untuk harga diri. Dan ini baru permulaan. Aku duduk sendiri di ruang kerjaku setelah rapat darurat itu selesai. Ruangan itu terasa asing, walau dulu aku yang memilih warna catnya, menata buku-buku di raknya, bahkan memilih meja marmer putih dengan ukiran klasik sebagai simbol dari perjalanan panjang perusahaan ini. Semuanya masih sama, kecuali hatiku. Di luar, aku tahu karyawan sedang membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi. Dalam sejarah perusahaan kami, belum pernah ada pertemuan direksi yang mengakhiri jabatan seorang direktur utama secepat itu. Tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku merasa aku harus membela diriku sendiri, bukan sebagai istri, bukan sebagai ibu rumah tangga, tapi sebagai perempuan yang dihina harga dirinya. Ketukan di pintu memecah keheningan. Aku tak menjawab, namun pintu terbuka pelan. Fikri berdiri di ambang pintu. Wajahnya sayu, pakaian masih pakaian rapat tadi, hanya dasinya kini digenggam di tangan. "Boleh aku bicara, Lin?" tanyanya pelan. Aku menatapnya sebentar, lalu kembali ke layar laptop. "Kalau kamu ingin membicarakan soal jabatanmu, urus dengan legal. Aku tak tertarik." Dia masuk pelan dan menutup pintu. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, dengarkan aku sebentar. Aku nggak mau kita berakhir seperti ini. Kutatap matanya tajam. "Berakhir seperti apa, Fikri? Seperti kamu dan sekretarismu di ruang kantor yang seharusnya kamu pakai untuk kerja tapi malah kamu ubah jadi tempat pelukan murahan." Ia menghela napas panjang dan duduk di kursi seberangku. Aku lelah, Lin. Aku stres. Aku merasa kamu sudah nggak peduli lagi. Kamu terlalu fokus sama rumah, sama anak, sampai aku merasa sendiri. Aku tertawa sinis. "Lucu. Jadi kamu menghibur dirimu dengan perempuan lain karena aku terlalu fokus jadi istri dan ibu rumah tangga yang baik." "Bukan itu maksudku," ia menunduk. "Aku cuma kehilangan koneksi denganmu. Kita jarang bicara seperti dulu." Aku merasa jauh. Aku mengetuk-ngetuk meja dengan jariku. "Jauh? Jarak itu kamu yang ciptakan. Siapa yang pulang larut malam dengan alasan lembur? Siapa yang mulai menghindari sarapan bersama? Aku yang terus berusaha dekat. Tapi kamu yang memilih menjauh." Dia terdiam. Aku berdiri. "Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan hanya karena kamu selingkuh. Tapi karena kamu menganggap aku tak punya daya. Kamu kira aku hanya istri yang tak akan bisa melawan. Kamu lupa, Fikri, aku adalah orang yang ikut mendirikan perusahaan ini. Aku yang menyuntikkan modal awal dari tabungan keluarga. Aku yang memintal kepercayaan investor. Dan sekarang kamu mempermalukanku di tempat yang aku bangun sendiri." Fikri berdiri dan mencoba mendekat. "Aku minta maaf, Lin. Aku siap kehilangan jabatan, tapi jangan kehilangan kamu." Aku menoleh tajam. "Sudah terlambat. Kamu kehilangan aku saat kamu biarkan perempuan lain menyentuh wajahmu." Beberapa jam kemudian, saat aku akan pulang, aku melewati lobi dan melihat beberapa staf HRD mengawal Vina keluar dari kantor. Dia membawa kotak kardus berisi barang-barangnya. Kepalanya tertunduk, matanya sembab. Begitu melihatku, ia terdiam. Aku mendekatinya perlahan. Karyawan lain menahan napas, menanti reaksi dariku. "Kamu pikir kamu siapa?" Suaraku dingin. "Datang ke kantor ini, berpakaian ketat dan menggoda pria beristri. Kamu kira hidupmu akan naik kelas dengan memeluk direktur?" Dia tak menjawab. Air matanya mengalir. "Kamu perempuan pintar, Vina. Nilai IPK-mu tinggi, kamu cepat belajar, dan kamu punya banyak potensi. Tapi kamu memilih jadi pelacur berdasi, mengejar jabatan lewat peluk dan rayuan. Sayang sekali." Aku melangkah menjauh, lalu menoleh sebentar. "Semoga pelajaran ini kamu ingat seumur hidup. Bukan aku yang memecatmu. Tapi kelakuanmu sendiri yang membuatmu tak pantas berada di sini." Malamnya, aku duduk di balkon belakang rumah. Sambil menatap bintang, aku mengingat lagi masa-masa indah dulu. Rasanya seperti dua orang yang berbeda, aku dan Fikri yang dulu saling menyemangati, saling memeluk saat dunia terasa berat.
Apa yang terjadi dengan kami? Aku tahu Fikri bukan pria jahat. Tapi kepercayaanku padanya telah retak, dan itu tak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Esoknya, aku menerima pesan dari salah satu direksi senior. Bu Arlina, kami kagum dengan ketegasan Ibu. Perusahaan butuh pemimpin seperti Ibu kembali. Pesan itu sederhana, tapi memberiku kekuatan. Mungkin memang sudah waktunya aku mengambil kembali tempatku. Bukan hanya sebagai pemilik saham, tapi sebagai pemimpin penuh. Aku segera mengatur pertemuan dengan HRD dan legal. Kuperintahkan mereka untuk menyusun ulang sistem perekrutan, memperketat kode etik, dan meninjau ulang siapa saja yang menjabat di posisi strategis. Tak boleh ada lagi perempuan yang menjual tubuh demi jabatan. Tak boleh ada lagi pria berkuasa yang merasa kebal hukum hanya karena duduk di kursi empuk. Beberapa hari setelah kejadian itu, Fikri datang ke rumah. Kali ini dia datang tak hanya sebagai suami, tapi sebagai seorang pria yang kehilangan segalanya. Aku tahu kamu benci aku sekarang, katanya lirih. Tapi izinkan aku menebus kesalahan ini. Bukan untuk jabatan, tapi untuk kita. Aku menatapnya datar. Menebus? Butuh waktu, Fikri. Dan mungkin luka ini tidak bisa pulih. Tapi kamu boleh mulai dari satu hal. Jadi ayah yang baik. Jangan kecewakan anak kita. Dia mengangguk pelan. Terima kasih, Lin. Kami tidak berbicara tentang rujuk. Aku tak memberinya janji akan memaafkan. Tapi setidaknya, hari itu, kami bicara sebagai dua orang dewasa yang sedang belajar menerima kenyataan. Hari-hari berikutnya aku lalui dengan ritme baru. Aku mulai kembali ke kantor secara rutin. Banyak karyawan, terutama perempuan muda, terlihat lebih percaya diri sekarang. Mereka merasa aman. Beberapa bahkan mengirimi email berisi ucapan terima kasih. Salah satu yang paling menyentuh hati datang dari karyawan magang. Bu Arlina, saya ingin menjadi seperti Ibu. Tegas, kuat, tapi tetap manusiawi. Terima kasih sudah jadi panutan untuk kami perempuan di sini. Aku membaca email itu sambil tersenyum. Luka dalam hatiku belum sembuh, tapi setidaknya aku tahu, aku tidak sendiri. Aku tidak lagi hanya istri. Aku bukan hanya ibu rumah tangga. Aku adalah perempuan yang memilih bangkit ketika diinjak. Aku adalah perempuan yang menolak diinjak oleh cinta yang penuh dusta. Langit pagi itu cerah, tapi hatiku masih kelabu. Meskipun hari-hari berlalu, rasa sakit itu belum juga pergi. Tidak mudah menyembuhkan luka akibat pengkhianatan, terutama dari seseorang yang pernah aku percaya sepenuhnya. Aku duduk di ruang tengah, menatap secangkir teh yang mengepul di meja kaca. Rumah ini besar dan megah, tapi kini terasa sunyi dan dingin. Sejak Fikri tidak lagi tinggal di sini, aku menyadari betapa banyak ruang yang kosong, bukan secara fisik, tapi emosional. Aku memejamkan mata, dan pikiranku kembali terbang ke masa lalu, ke awal mula segalanya. 10 tahun lalu, aku dan Fikri hanyalah pasangan muda dengan semangat besar. Kami bertemu saat kuliah, sama-sama aktif di organisasi kewirausahaan. Aku datang dari keluarga pengusaha kecil di kota Bandung, sementara Fikri berasal dari keluarga biasa. Waktu itu, kami punya impian besar, membangun bisnis sendiri dari nol. Kami mulai dari berjualan kue kering dan hampers lebaran. Aku yang membuat produknya, Fikri yang mengurus pemasarannya. Setiap malam kami lembur, duduk di lantai rumah kontrakan sambil mengepak barang dengan tangan sendiri. Tidak ada asisten, tidak ada staf. Hanya kami berdua dan kepercayaan satu sama lain. Saat kami memutuskan untuk membuka perusahaan distribusi bahan makanan organik, aku menjual sebagian perhiasan dari ibuku, bahkan menggunakan simpanan warisan dari nenekku untuk tambahan modal awal. Aku percaya pada Fikri. Aku percaya pada kami. Tahun-tahun awal sangat berat. Pernah dalam 1 bulan, kami hanya bisa makan nasi dan telur rebus karena uang kami habis untuk membayar vendor. Tapi kami bahagia. Aku ingat saat Fikri memelukku di tengah malam sambil berkata, "Nanti, kita punya kantor besar ya, Lin. Aku pengen kamu punya ruang kerja sendiri di lantai tertinggi." Dan kini, kami benar-benar punya kantor besar itu. Tapi ruang kerja itu telah kosong selama bertahun-tahun karena aku memilih mundur setelah anak kami lahir. Aku kira, dengan menyerahkan urusan kantor sepenuhnya padanya,
Kami bisa lebih fokus sebagai keluarga. Ternyata aku salah. Diam-diam, ada yang berubah. Hari itu, aku membuka laptop dan mulai menelusuri dokumen-dokumen perusahaan lama yang tersimpan di server. Aku membaca laporan rapat, memo-memo internal, hingga email dari staf. Banyak di antaranya yang menunjukkan bahwa Fikri sudah mulai berlaku otoriter dan tidak transparan sejak 2 tahun terakhir. Ada memo dari staf keuangan yang mempertanyakan alokasi dana hiburan, pengadaan mobil dinas tambahan, dan perjalanan bisnis yang hanya melibatkan tim sekretaris saja. Aku mengernyit. Vina, gumamku. Rupanya, ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Sudah ada gejala kelalaian tanggung jawab yang dia tutupi rapat-rapat. Aku semakin yakin, keputusan mencopotnya dari jabatan adalah langkah tepat. Tak lama kemudian, sekretarisku yang baru, Dira, perempuan muda profesional dan cekatan, masuk membawa berkas. Bu Arlina, saya sudah susun laporan kinerja direktorat selama 1 tahun terakhir. Ini juga termasuk data performa departemen yang sebelumnya di bawah kendali Pak Fikri. Aku menerimanya dan membalik halaman demi halaman. Benar saja, kinerja tim Fikri ternyata stagnan selama 2 tahun terakhir. Sementara divisi lain yang dipimpin oleh direktur muda malah melesat dengan inovasi-inovasi baru. Bagus, Dira. Teruskan pemantauan. Aku ingin tiap direktur mulai lapor langsung padaku seminggu sekali, ucapku. Siap, Bu. Aku menutup berkas dan menarik napas panjang. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang menyelamatkan perusahaan dari kehancuran karena ketidakbecusan dan skandal personal. Ini tentang membuktikan bahwa perempuan tak boleh dikorbankan begitu saja demi ego laki-laki. Malam harinya, teleponku berdering. Nama Fikri muncul di layar. Aku sempat ragu, tapi akhirnya ku jawab. Halo, sapaku singkat. Lin, aku mau ketemu. Cuma 5 menit. Di tempat kita biasa beli bakso depan kampus dulu, suaranya terdengar lelah, namun tulus. Aku diam sejenak. Tempat itu, tempat pertama kami bertemu saat masih mahasiswa. Baik, 5 menit, jawabku pelan. Kami bertemu di warung bakso sederhana itu. Tak banyak berubah. Bahkan pemiliknya masih orang yang sama. Fikri sudah duduk duluan, menungguku dengan 2 porsi bakso di atas meja. Matanya menatapku seperti pria yang kehilangan rumah. Terima kasih sudah datang, katanya. Aku hanya duduk dan menatap mangkuk di depanku. Bau kuahnya masih sama seperti 10 tahun lalu. Aku tahu, Lin, kamu mungkin nggak akan pernah percaya lagi sama aku. Tapi aku butuh kamu tahu satu hal, aku kehilangan arah. Aku merasa sendirian di puncak. Semuanya terasa kosong. Lalu datang Vina, yang selalu bilang aku hebat, aku pintar, aku kuat. Aku tahu itu cuma basa-basi, tapi aku lemah. Aku menoleh padanya. Dan kamu kira aku nggak pernah merasa lelah? Aku bangun lebih pagi darimu, mengurus rumah, anak, dan saat kamu pulang tengah malam, aku masih bangun untuk pastikan kamu makan. Tapi kamu lebih memilih pelukan orang lain. Dia menunduk. Aku memang brengsek. Aku mengangguk pelan. Ya, kamu memang brengsek. Tapi kamu juga suami dari pria yang dulu aku cintai sepenuh hati. Dan ayah dari anakku. Dia menatapku, berharap sesuatu. Tapi aku tidak memberinya. Aku tidak akan minta kamu kembali. Tapi izinkan aku menebus semua ini. Apapun caranya. Aku menarik napas. Mulailah dari satu hal. Jangan pernah ulangi kesalahan yang sama, dalam hubungan, maupun dalam karir. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, jangan hanya bicara. Buktikan. Setelah pertemuan itu, aku tak langsung memutuskan apa-apa. Tapi setidaknya, ada sedikit ketenangan. Aku tahu, apapun yang terjadi nanti, aku tak akan hancur lagi. Karena kini aku punya pijakan yang lebih kuat, diriku sendiri. Hari-hariku kembali di kantor mulai terisi oleh kesibukan rapat, evaluasi, dan perbaikan sistem. Aku mulai berbicara di depan forum-forum kepemimpinan perempuan, berbagi kisahku, membuka ruang diskusi tentang integritas di tempat kerja. Suatu hari, aku mendapat undangan dari kampus tempatku dan Fikri dulu kuliah. Mereka ingin aku menjadi pembicara tamu di acara kewirausahaan. Aku menerima tawaran itu dengan senang hati.
Saat berdiri di atas panggung, di depan ratusan mahasiswa, aku berkata, "Jangan pernah menyerahkan seluruh hidupmu kepada siapapun, bahkan kepada orang yang kamu cintai. Cintailah diri sendiri cukup dalam, agar ketika kamu dikhianati, kamu masih punya sisa kekuatan untuk bangkit." Tepuk tangan menggema. Mataku berkaca-kaca. Aku tahu, dari luka ini aku telah tumbuh. Ruang rapat utama kantor itu pagi ini lebih sunyi dari biasanya. Jam belum genap menunjukkan pukul 9, tapi kursi-kursi direksi sudah hampir penuh. Semua mata tertuju pada satu sosok yang jarang muncul di ruang tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Arlina, istri dari Fikri, sekaligus pemegang saham mayoritas perusahaan yang mereka bangun bersama sejak awal. Arlina tampil berwibawa. Mengenakan blazer hitam dan jilbab berwarna krem, ia berjalan masuk dengan kepala tegak dan sorot mata tajam. Tak ada senyum basa-basi. Hanya ketegasan dan luka yang disembunyikan dalam diam. "Terima kasih atas kehadirannya yang mendadak pagi ini," ucap Arlina datar, sambil meletakkan map coklat di atas meja kaca panjang. Para direksi yang hadir tampak saling melirik, tak sedikit yang cemas. Mereka semua tahu kabar telah beredar sejak 2 hari lalu. Kabinet manajemen tahu bahwa Arlina mendapati Fikri berselingkuh dengan sekretarisnya, Vina, di ruang kerja. Tapi tak ada yang menyangka, Arlina akan bergerak secepat ini. "Mohon maaf sebelumnya," lanjut Arlina, "saya tidak akan memutar kata terlalu lama. Saya panggil rapat darurat ini sebagai pemegang 55% saham utama perusahaan. Ada pelanggaran kode etik internal yang serius yang dilakukan oleh CEO kita, Fikri Ramadan." Beberapa detik hening. Fikri sendiri duduk di ujung meja dengan wajah tegang dan rahang mengeras. Ia tidak menatap istrinya. Pandangannya tertunduk dalam diam. "Pelanggaran apa yang dimaksud, Bu Arlina?" tanya Pak Heru, Direktur Keuangan yang sudah bekerja sejak awal berdirinya perusahaan. "Pelanggaran moral dan integritas," jawab Arlina. Ia menyalakan layar proyektor, lalu membuka file rekaman CCTV. Beberapa orang mengerjap ketika tayangan diputar. Terdengar suara samar pintu dibuka, disusul dengan gambar Fikri yang sedang berdiri di belakang sekretarisnya, memeluk dari belakang, kemudian mencium pipinya. Ada suara tawa kecil Vina, lalu Fikri memutar kursinya dan membiarkan perempuan itu duduk di pangkuannya. Gambar cukup jelas, meski tidak bersuara. Arlina menghentikan video setelah 1 menit. "Saya tidak akan memutar sisanya. Cukup untuk membuktikan apa yang terjadi di ruang kerja yang seharusnya menjadi tempat yang profesional," ucap Arlina tegas. Pak Budi, Direktur Operasional, menghela napas berat. Saya tidak menyangka, Pak Fikri." "Semua ini benar?" tanya Bu Lilis, Direktur HRD, menatap Fikri dengan ekspresi kecewa. Fikri akhirnya bicara. Suaranya serak, berat. "Benar. Saya hilaf, saya salah. Tapi..." "Tidak ada tapi," potong Arlina cepat. "Kesalahan Anda bukan hanya sebagai suami saya, tapi sebagai pemimpin perusahaan. Anda mencemarkan nama baik tempat ini dan membahayakan moral seluruh karyawan." Beberapa orang mengangguk pelan. Mereka mulai menyadari arah rapat ini akan menuju ke sesuatu yang besar. Sesuai dengan akta pendirian dan perjanjian direksi, pemegang saham mayoritas memiliki hak penuh untuk meminta pengunduran diri atau pencopotan direktur utama apabila ditemukan pelanggaran integritas berat, lanjut Arlina. Ia mengeluarkan satu berkas lagi, lengkap dengan tanda tangan pengacara perusahaan. "Saya meminta Fikri Ramadan dicopot dari jabatan CEO dan statusnya dialihkan menjadi pemegang saham pasif. Seluruh kewenangan operasionalnya dicabut efektif mulai hari ini." Wajah Fikri memucat. Ia terdiam, matanya tampak mulai berkaca-kaca. Tangannya mengepal di atas lututnya, berusaha menahan emosi. Namun tidak satu pun yang menyelanya. "Untuk menggantikan posisi CEO sementara," lanjut Arlina, "saya akan mengambil alih langsung, sembari menunjuk Direktur Operasional, Pak Budi, sebagai wakil pelaksana harian." Pak Budi terkejut. "Saya, siap, Bu. Tapi saya berharap ini semua bisa dibicarakan lebih lanjut dengan Pak Fikri secara pribadi." "Sudah dibicarakan," jawab Arlina dingin. "Sudah cukup lama saya diam. Sekarang waktunya saya kembali ke posisi saya yang seharusnya." Tak ada yang bersuara.
Semua sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Fikri tidak bisa membela diri. Bukti terlalu kuat, dan posisi Arlina sebagai pemilik saham tertinggi tak tergoyahkan. Beberapa saat kemudian, Arlina menutup mapnya dan berdiri. Sekadar tambahan, sekretaris yang bersangkutan, Saudari Vina, juga telah menerima surat pemutusan kerja. Dia terbukti melakukan pelanggaran berat dan akan diserahkan pada tim hukum untuk mempertimbangkan pelaporan pidana atas pelecehan jabatan. Pak Heru mengangguk dengan wajah serius. Kami akan menindaklanjuti sesuai SOP, Bu Arlina. Fikri berdiri perlahan. Arlina, kita bisa bicara empat mata, tolong. Arlina menatapnya tajam. Sudah terlambat, Fikri. Saya diam selama ini bukan karena saya lemah. Tapi karena saya percaya. Tapi kepercayaan itu sudah kau buang, dan jabatanmu ikut tenggelam bersamanya. Arlina melangkah pergi dari ruang rapat, meninggalkan semua orang dalam keheningan dan Fikri yang berdiri kaku, dengan mata penuh sesal. Siang harinya, kantor bergolak. Kabar pencopotan Fikri menyebar cepat ke seluruh lantai. Beberapa staf menggosipkannya dengan semangat, sementara yang lain memilih diam karena takut disalahkan. Vina tidak kembali ke kantor. Ia menghilang sejak pagi itu, kemungkinan besar sudah tahu bahwa kontraknya diputus. Bahkan kartu aksesnya sudah dinonaktifkan. Di ruang kerjanya yang baru, Arlina duduk di balik meja direktur dengan pandangan tajam ke arah laporan bulanan yang menumpuk. Sudah lama ia tidak menyentuh manajemen, tapi ternyata semuanya masih terasa akrab. Saat ia tengah memeriksa email penting, seorang staf mengetuk pintu. Bu Arlina, ada Pak Fikri di luar. Beliau ingin bertemu sebentar. Harus saya tolak? Arlina menatap pintu itu sesaat. Ada perasaan menggelitik di dadanya. Amarah belum padam. Tapi ada bagian kecil dari hatinya yang masih ingin tahu, apa yang ingin dikatakan pria yang dulu begitu ia cintai? Ia menghela napas. Biarkan dia masuk. 5 menit saja. Fikri masuk perlahan, tampak lelah dan lebih tua dari 2 hari yang lalu. Rambutnya berantakan, matanya sembab. Terima kasih sudah mau menemui aku, Lin. Ucapnya pelan. Arlina tak menjawab. Ia hanya melipat tangan di depan dada. Aku tahu aku salah. Dan aku pantas kehilangan semuanya. Tapi aku mohon, bukan kamu yang membenciku, Lin. Apapun yang terjadi, kamu tetap orang yang paling berarti buat aku. Aku tidak membencimu, Fikri, jawab Arlina tenang. Aku kecewa. Dan kekecewaan lebih dalam dari benci. Fikri menunduk. Aku hilaf, Lin. Vina, dia hanya pelarian. Aku buta. Aku Dan kamu sudah memetik akibatnya. Jangan cari simpati dariku, karena aku sudah habis air mata untukmu. Fikri terdiam, lalu mengangguk perlahan. Ia tahu ia sudah kalah. Bukan hanya sebagai CEO, tapi juga sebagai suami. Kalau kamu butuh waktu, aku mengerti. Aku akan pergi dulu dari kota ini. Biarkan semuanya reda. Lakukan sesukamu. Tapi jangan pernah kembali ke perusahaan ini, ucap Arlina tajam. Fikri menatap wajah wanita yang dulu selalu lembut padanya. Kini keras, kuat, dan tak tergoyahkan. Ia pun melangkah pergi, dengan langkah gontai, meninggalkan tahta, cinta, dan harga diri yang telah ia hancurkan sendiri. Hari demi hari berlalu sejak kejadian yang mengguncang hidup Arlina. Ia masih tinggal di rumah yang sama, tapi udara di sekelilingnya berubah drastis. Tak ada lagi tawa Fikri saat pulang kerja, tak ada lagi pesan singkat menanyakan kabar. Tapi yang paling menyakitkan, tak ada lagi rasa percaya di antara mereka. Sore itu, langit mendung menggantung di atas pekarangan rumah. Arlina baru saja menyelesaikan rapat internal dengan manajer divisi melalui Zoom. Sebagai pemegang saham utama sekaligus pemimpin baru perusahaan, hari-harinya kini lebih padat dan menantang. Tapi ia menjalaninya dengan tegar. Tiba-tiba, suara bel rumah memecah keheningan. Arlina berjalan pelan ke arah pintu utama. Dari balik jendela kaca, ia melihat sosok yang tak asing berdiri di bawah rintik gerimis. Fikri. Dengan wajah kusut, rambut yang tampak tidak terurus, dan mata sembab, Fikri berdiri memeluk map coklat. Tubuhnya sedikit gemetar. Arlina membuka pintu dengan raut datar. Untuk apa kamu kesini,
tanyanya datar. Fikri menunduk, aku hanya ingin bicara sebentar, Lina. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, ucap Arlina, hendak menutup pintu. Tapi Fikri cepat menyanggah, tolong, hanya 5 menit. Aku tidak datang untuk membela diri. Aku hanya ingin minta maaf. Arlina memandang wajah pria yang dulu sangat ia cintai. Di matanya, Fikri bukan lagi suaminya yang penuh wibawa. Kini hanya sosok laki-laki yang kehilangan harga dirinya sendiri. Dengan enggan, ia membuka pintu lebih lebar. Masuk. Fikri melangkah masuk. Aroma rumah masih sama, tapi suasananya jauh berbeda. Ia duduk di sofa ruang tamu, sementara Arlina memilih duduk di kursi berhadapan, menjaga jarak. Fikri membuka mapnya, mengeluarkan beberapa lembar surat dan meletakkannya di meja. Aku sudah menandatangani surat pengunduran diriku. Aku juga melepas semua fasilitas dari kantor, ujarnya pelan. Arlina tak menyentuh surat itu. Ia hanya menatap tajam ke arah Fikri. Setelah semua yang kamu lakukan, kamu pikir surat itu cukup menebus semuanya? Tanyanya. Fikri menunduk lebih dalam. Tidak. Aku tahu, apapun yang kulakukan tak akan bisa menghapus rasa sakitmu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Sangat menyesal. Arlina menghela napas. Ia mengingat betapa ia pernah begitu mencintai lelaki ini. Tapi cinta yang tidak dihargai akan membusuk pelan-pelan. Kenapa, Fik? Aku ini istrimu. Kita bangun semuanya dari nol. Aku ikut saat kamu masih berjuang, bahkan menjual emas peninggalan ibuku untuk bantu perusahaan kita di awal. Tapi kamu malah menusukku dari belakang. Fikri meneteskan air mata. Tangannya gemetar saat menggenggam kakinya sendiri. Aku salah, aku hilaf. Aku bodoh. Vina, dia memang menggoda. Aku awalnya hanya ingin dianggap hebat. Jantan. Dia memujiku, membuatku merasa dihargai saat tekanan kerja sedang tinggi. Dan aku? Apa aku tidak pernah menghargaimu? Sergah Arlina. Aku di rumah menyiapkan makanan, mengurus semua keperluanmu, bahkan rela tak menyentuh sahamku karena ingin kamu tetap jadi pimpinan perusahaan. Tapi kamu malah berselingkuh dengan karyawan sendiri. Fikri terseduh. Aku tidak pernah mencintai dia. Tidak seperti aku mencintaimu. Semua itu hanya pelarian sesaat. Kamu bilang pelarian, tapi kamu biarkan dia menyentuh wajahmu. Di kantor, di ruang kerjamu. Kamu pikir aku tidak melihat jelas bagaimana kamu menatap dia? Arlina berdiri, dadanya sesak. Fikri ikut berdiri, ingin meraih tangan istrinya tapi Arlina menghindar. Aku datang hari itu, membawa makanan kesukaanmu. Aku ingin mengobati kerinduan yang makin hari makin dalam karena kamu makin jauh. Tapi ternyata, kamu sudah menjauh bukan karena sibuk. Tapi karena kamu sedang menikmati pelarianmu. Suara Arlina mulai bergetar, namun ia menahan tangis. Ia tak mau menangis di depan pengkhianat. Fikri jatuh berlutut. Arlina, aku mohon. Beri aku satu kesempatan. Satu saja. Aku akan menebus semuanya. Aku akan kembali jadi diriku yang dulu. Aku rela mulai dari bawah, dari titik nol. Aku butuh kamu. Aku masih mencintaimu. Arlina terdiam. Di hatinya, masih ada luka, tapi bukan berarti ia masih memelihara cinta. Cinta yang dikhianati tanpa penyesalan saat itu, sulit kembali utuh. Aku tidak butuh lelaki yang hanya mencintaiku saat terpuruk. Aku butuh lelaki yang setia saat sedang berada di puncak, ucapnya tajam. Fikri tak sanggup menjawab. Aku tidak akan balas dendam. Tapi aku juga tidak akan kembali. Hargai keputusanku. Jangan datang lagi. Luka ini butuh waktu untuk sembuh. Tapi kamu, Fikri, mungkin sudah tidak ada tempat lagi dalam hidupku. Fikri menatap Arlina dengan pandangan kosong. Ia tahu, pintu sudah tertutup. Bukan hanya pintu rumah, tapi juga pintu hati wanita yang pernah mencintainya sepenuh jiwa. Dengan langkah lunglai, ia berdiri. Terima kasih sudah pernah mencintaiku, Arlina. Ia pun melangkah keluar. Di luar, gerimis kembali turun. Sama seperti hari ketika Arlina mengantar makanan ke kantor. Tapi kali ini, Arlina tidak menunggu siapapun pulang. Ia berdiri mematung di balik tirai, menatap Fikri yang berjalan menjauh,
menyatu bersama hujan, dan akhirnya menghilang. Malam itu, Arlina menatap langit-langit kamarnya. Rasa perih masih menggantung, tapi juga rasa lega. Ia telah menegakkan harga dirinya. Ia telah memilih dirinya sendiri, bukan kenangan. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari sekretaris barunya. Bu Arlina, rapat dengan investor besok jam 9 sudah dikonfirmasi. Semangat selalu, Ibu. Arlina tersenyum kecil. Ia menyalakan lampu meja, membuka catatan strategi perusahaan, dan mulai menulis. Karena esok adalah hari baru. Dan Arlina tahu, wanita sepertinya tak perlu bersandar pada siapapun untuk bisa berdiri kuat. 1 bulan telah berlalu sejak Arlina mengambil alih perusahaan secara penuh. Meskipun masih banyak gosip beredar di kalangan karyawan mengenai pengunduran diri Fikri dan pemecatan Vina, Arlina memilih fokus pada langkah ke depan. Ia tidak ingin terus berkubang dalam luka masa lalu. Pagi itu, ia melangkah masuk ke ruang rapat utama dengan anggun. Mengenakan setelan blazer krem dan sepatu hak berwarna nude, Arlina tampil memukau namun tetap sederhana. Aura kepemimpinannya terpancar, membuat semua orang secara refleks berdiri saat ia memasuki ruangan. Selamat pagi, semuanya, sapanya tenang. Selamat pagi, Bu Arlina, jawab seluruh peserta rapat serempak. Pertemuan itu membahas restrukturisasi internal dan pembukaan anak perusahaan baru di sektor teknologi. Dengan percaya diri dan ketegasan, Arlina memimpin jalannya diskusi. Ia menyimak satu persatu presentasi dari para divisi, memberikan masukan tajam namun membangun. Salah satu manajer muda, Pak Denny, bahkan terlihat kagum saat Arlina menyelesaikan pemaparan strateginya. Luar biasa, Bu. Kalau boleh jujur, perusahaan terasa lebih hidup sejak Ibu pegang langsung, katanya usai rapat. Arlina hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Denny. Kita semua yang membuat perusahaan ini bernyawa. Bukan hanya saya. Ia tahu, pujian itu bukan sekadar basa-basi. Ia telah mengembalikan arah perusahaan ke jalur yang lebih sehat dan bersih. Tak ada lagi permainan belakang layar. Tak ada lagi budaya menjilat atau memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi seperti yang dulu Fikri dan Vina lakukan. Siang itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Arlina memutuskan untuk makan siang sendiri di kafe kecil yang biasa ia kunjungi sebelum hidupnya menjadi serumit sekarang. Ia memesan kopi susu dan seporsi pasta kesukaannya. Saat sedang menikmati waktu tenang, tiba-tiba seseorang mendekat ke mejanya. Boleh duduk? Tanya suara laki-laki yang cukup berat, tapi sopan. Arlina mendongak. Seorang pria berpakaian kasual rapi, sekitar awal 40-an, berdiri sambil tersenyum. Wajahnya tak asing. Pak Adrian, gumam Arlina, setengah tak percaya. Iya, saya. Wah, Ibu masih ingat saya, jawabnya sambil tertawa kecil. Adrian adalah salah satu investor lama perusahaan yang dulu pernah terlibat dalam proyek awal bersama Fikri. Tapi setelah Fikri mulai terlalu egois dan menutup banyak pintu, Adrian perlahan menarik diri. Arlina ingat betul, Adrian termasuk salah satu yang dulu mempercayai potensi dirinya, meski Fikri tak pernah memberi ruang baginya. Silakan duduk, Pak, ucap Arlina. Mereka pun berbincang. Obrolan ringan berubah menjadi diskusi bisnis santai. Adrian bercerita bagaimana ia memperhatikan perkembangan perusahaan sejak Arlina memimpin. Saya kagum. Jujur saja, saya pikir perusahaan kalian akan tenggelam setelah kabar itu beredar. Tapi ternyata malah semakin naik. Dan saya yakin, itu karena Anda, katanya sambil menatap serius. Arlina hanya tersenyum simpul. Saya hanya berusaha memperbaiki apa yang sempat rusak. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, saya mulai percaya pada kemampuan saya sendiri. Adrian mengangguk pelan. Dan saya yakin, Anda akan membawa perusahaan ini lebih tinggi lagi. Jika suatu saat Anda butuh mitra strategis untuk ekspansi, saya dengan senang hati akan bergabung kembali. Obrolan itu membuat hati Arlina hangat. Ia merasa dihargai bukan karena statusnya sebagai istri seseorang, tapi karena dirinya sendiri. Malam harinya, Arlina duduk di beranda rumah. Ia memandangi langit malam, menikmati hembusan angin yang sejuk. Kali ini, tidak ada air mata. Tidak ada rasa ragu. Yang tersisa hanya ketenangan. Ia membuka jurnal kecil miliknya, mulai menulis.
Hari ini, aku merasa lebih utuh. Bukan karena seseorang datang dan menyelamatkanku, tapi karena aku menyelamatkan diriku sendiri. Aku bukan lagi Arlina yang dulu. Aku adalah wanita yang tahu apa yang layak ia pertahankan dan apa yang harus dilepaskan. Dan aku telah memilih untuk mencintai diriku sendiri. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nama yang muncul membuat napasnya sedikit tercekat. Fikri. Arlina menatap layar beberapa detik. Tapi akhirnya, ia memutuskan untuk tidak mengangkat. Ia hanya membalas dengan pesan singkat. Aku harap kamu baik-baik saja. Tapi aku sudah memilih jalanku sendiri. Jangan hubungi aku lagi. Jaga dirimu. Pesan terkirim, dan Arlina menghapus nomor itu dari kontaknya. Selesai. Tak ada lagi sisa luka yang menuntut penjelasan. Tak ada lagi perasaan tergantung yang mengikatnya. Seminggu kemudian, Arlina menghadiri konferensi wanita pebisnis nasional. Ia menjadi pembicara utama dalam panel perempuan dan kepemimpinan. Aula besar itu dipenuhi ratusan peserta dari berbagai kota. Ketika tiba gilirannya berbicara, Arlina melangkah ke podium dengan penuh percaya diri. Saya adalah seorang istri. Saya adalah seorang ibu. Tapi saya juga adalah seorang pemimpin. Dan perjalanan saya penuh luka, pengkhianatan, dan keraguan. Tapi dari semua itu, saya belajar bahwa kekuatan terbesar perempuan bukan terletak pada siapa yang mendampinginya, tapi pada dirinya sendiri, kemampuannya untuk bangkit, berdiri, dan menciptakan makna. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, seseorang memotret dan mengunggah kutipan Arlina ke media sosial. Tak butuh waktu lama, kutipan itu menjadi viral. Kekuatan perempuan bukan dari siapa yang mendampinginya, tapi dari dirinya sendiri yang memilih untuk bangkit dan menciptakan makna. Arlina, CEO PT Global Artha. Kisah Arlina bukan lagi tentang pengkhianatan. Bukan lagi tentang seorang suami yang tersesat. Tapi tentang seorang perempuan yang memutuskan untuk tidak menjadi korban. Yang memilih untuk bangkit dan mengukir jalan baru dengan tangannya sendiri. Dan dunia akhirnya mengenal Arlina, bukan sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai dirinya sendiri. Seorang pemimpin, seorang pejuang, seorang perempuan hebat.